Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Martin Wahyono dari Algomerin 3 bersama Alessandro Alvaro dari Algomerin 3 ingin menjelaskan pembuatan form sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, di mana di sini nanti data yang sudah kita masukkan ini akan ditampilkan di halaman itu sendiri seperti itu. Nah, untuk bagian HTML-nya, Alessandro silahkan dijelaskan. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang form ini. Di sini terdapat class-nya form. Di dalam class form terdapat 3 class lagi, yaitu button, class input, dan class output. Di class input terdapat nama lengkap, asal kota, email aktif, dan nomor telepon. Di sini pada input type text-nya, input type nama lengkapnya itu teks, dan juga asal kota input type-nya itu teks. Akan tetapi pada input type email aktif itu berupa email. Hal ini digunakan untuk memvalidasi email pengguna. Dan juga input type nomor telepon berupa number. Hal ini digunakan untuk pengguna dapat menuliskan angka-angka pada form tersebut. Di sini langsung saja akan saya contohkan. Langsung kita submit. Setelah disubmit, pengguna dapat melihat hasilnya pada output. Di sini hasil formulir dapat terlihat, yaitu nama, asal kota, email, dan nomor telepon. Selanjutnya akan saya serahkan lagi ke Martin. Silakan Martin. Oke, dalam pembuatan form sederhana ini kita menggunakan CSS untuk mempercantik desain. Oke, untuk Faruk coba diklik ini inputnya. Oke, Nah, baik, ini dapat dilihat di sini pada formulir ini kita menggunakan class form, yang dimana di dalam class form ini ada 3 elemen, yaitu button, ada juga kelas input dan kelas output. Untuk CSS sendiri, pertama-tama kita menggunakan bintang. Bintang itu menjelaskan untuk keseluruhan dari website itu. Nah, dalam keseluruhannya itu kita menggunakan margin 0, padding 0, itu agar menghapus margin dan padding yang ada di website. Dan juga text decoration none dan list style none itu akan menghilangkan elemen-elemen yang tidak kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada body. Body di sini adalah mencakup dalam semua elemen yang ada di website itu sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam body ini baru ada text form-nya. Dalam body ini kita menggunakan background image yang berupa pepohonan yang berwarna hijau. Dan kita menggunakan background size-nya itu cover. Masuk ke text form. Di text form ini kita menggunakan text align center untuk menengahkan segala teks yang ada di dalam form tersebut. Kita menggunakan panjang sebesar 500 pixel dan tinggi 600 pixel. Kita juga menggunakan justify content center, background position. Kita di sini juga menggunakan background yang backgroundnya tidak terlihat, sedikit terlihat, terus itu ada gambar sedikit. Nah, di situ kita menggunakan background position center. Nah, marginnya 0 auto itu mengartikan marginnya itu dari atas ke bawah itu 0, kiri kanan itu auto, kayak gitu. Makanya kita menggunakan margin top 80 pixel untuk bisa membuat ke bawah dari formnya itu. Kita juga menggunakan box shadow untuk mempercantik text formnya dengan kapasitas 0, 0, dan 50 pixel dengan border radius 5% untuk masing-masing sudut dari formnya itu tidak terlalu tajam. Seperti itu.
Kemudian ada tag form navul ya. Di sini tag form navul ini digunakan untuk menyesuaikan posisi dari button input dan output. Di sini kita gunakan display flex untuk membuat button itu berdampingan di kanan dan kiri. Kalau tidak digunakan, itu akan menyebabkan button itu ditempatkan itu atas dan bawah. Kita juga menggunakan display content center dan margin kanan sebesar 10 pixel untuk memberikan jarak antar buttonnya. Seperti itu. Nah, untuk button form navuli ini kita gunakan juga untuk mengatur buttonnya. Di sini kita gunakan margin top sebesar 40 pixel dan padding left sebesar 20 pixel. Bordernya kita pakai warna hitam dengan ketebalan 4 pixel. Border radius sebesar 30 pixel. Kita juga menggunakan box shadow yang kita atur sedikit ke kanan bawah dengan warna biru kehijau-hijauan, dan juga background colornya putih. Margin leftnya sekitar 20 pixel dan margin bottomnya sekitar 30 pixel. Nah, untuk tab form navuli hover ini kita gunakan untuk mempercantik formnya dengan perlakuan seperti itu. Seperti kalau misalnya formnya ini misalnya kursor kita menuju ke input atau output, nanti akan buttonnya itu akan bergerak ke atas sebesar 5 pixel dengan transisi 0,2 detik. Baru bisa dipraktikkan. Nah, seperti itu. Jadi ada pergerakan ke atas jika kursornya berada di buttonnya. Seperti itu. Nah, untuk tag form navuli button kita menggunakan background color yang transparan, font size-nya 20 pixel, text align center, justify content center, margin right-nya 20 pixel, bordernya kita tidak menggunakan border non, outline-nya juga non, dan padding sebesar 5 pixel. Seperti itu. Nah, untuk tag form navuli button hover ini kita gunakan untuk mempercantik desainnya dengan jika kursornya mengenai tone-nya, itu akan membuat kursor itu membentuk pointer atau jari, dan nanti hurufnya itu akan berubah warna menjadi hijau-hijauan dengan adanya underline. Gitu. Itu kalau bisa dipraktekkan untuk hovernya. Nah, itu seperti itu. Ada warna hijau dan underline-nya. Seperti itu. Nah, masuk ke form input. Form inputnya di sini kita menggunakan display block. Untuk apa? Display block ini kita akan gunakan untuk pengisian JavaScript nanti. Seperti itu. Yang seperti kita tahu, formnya ini dalam pengaplikasiannya kita menggunakan JavaScript untuk membuat hasil inputannya ini akan terlihat di output dengan menggunakan banner seperti itu. Nah, untuk form input ini digunakan untuk mendesain input text type, input type-nya ya. Seperti tadi Jason Alvaro, bahwa nama lengkap itu menggunakan input type text atau kota juga, email aktif menggunakan input type email, dan nomor telepon itu menggunakan input type number. Oke. Lanjut kita ke form input focus placeholder. Di sini digunakan untuk membuat desain pada placeholder dari input tersebut. Seperti kita tahu, di dalam inputan nama lengkap itu ada first name dengan last name. Nah, dengan adanya focus placeholder dengan place dan di bawahnya form input placeholder itu, ketika kita klik placeholdernya, maka first name itu akan pudar seperti itu. Jadi akan memperindah dari perlakuan HTML dan CSS-nya seperti itu. Untuk
form input H2-nya seperti biasa, mengatur dari H2-nya dari form input. Kita menggunakan font family Merriweather dan margin bottom sebesar 30 pixel untuk memberikan jarak. Kemudian form input P itu untuk mengatur paragraf seperti nama lengkap, asal kota, email aktif, dan nomor telepon. Kita juga menggunakan font family Merriweather dan font size 17 pixel. Lalu pada form input submit button di sini untuk mengatur CSS dari submit buttonnya. Seperti kita menggunakan warna biru kehijau-hijauan dan juga warna submitnya berwarna hitam normal, dan bordernya kita menggunakan warna putih 1 pixel solid seperti itu. Nah, di submit button ini juga kita menggunakan hover agar form tag-nya itu tidak terlalu kaku. Jadi ketika kursornya diarahkan ke submit button ya, itu akan menyebabkan submit button itu bergerak ke atas sedikit seperti itu. Oke, kita masuk ke tag form output pada CSS. Form output ini menggunakan display none yang digunakan untuk JavaScript nanti. Oke, untuk form output ini sedikit saja, untuk kita hanya mengatur H2 dengan P-nya saja. Misalnya kita hanya tinggal memindahkan input dari input menuju output seperti itu. Oke, terus bisa ke bawah. Di sini juga form tag-nya ini kita sudah membuat responsif terhadap iPhone 678 menggunakan add media screen dengan dimana jika panjangnya itu maksimalnya 400 pixel, maka dia akan menyesuaikan dengan layarnya. Itu baru bisa ini dengan iPhone 678 di zoom out aja nggak apa-apa, di zoom out itu bisa. Nah, seperti kita lihat pada 678 dia akan mengikuti ukuran layar di mana bisa jadi seperti itu. Nah, itu kita menggunakan add media screen, di mana screen-nya jika maksimal panjang screen-nya adalah 400 pixel, maka formnya itu akan mengecil panjangnya sampai 300 pixel dan tingginya itu akan mengecil 50 pixel. Dan juga ukuran font dari masing-masing elemen ini akan berkurang. Contohnya seperti font input H2, font size itu dari 17 pixel menjadi 15 pixel. Untuk paragrafnya sendiri, font size-nya dari 15 pixel menjadi 13 pixel. Dan juga button-nya itu terlihat mengecil dari 15 pixel menjadi 10 pixel. Dan juga saat responsif ke iPhone 678 ini dia tidak menggunakan box shadow yang di belakang berwarna hijau kebiru-biruan seperti itu. Sekian untuk CSS-nya. Kalau ada yang dibingungkan bisa di pause aja videonya dan dilihat codingannya seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya di sini ini akan berpengaruh untuk memindahkan inputnya pada output, dan juga akan menimbulkan banner jika misalnya namanya masih kosong tapi kita sudah submit seperti itu. Coba Farah bisa dicontohkan jika nama kita kosong dan kita sudah submit. Nah, itu akan memberikan warning yang berupa namanya masih kosong sayang seperti itu. Nanti itu bisa kita rubah kata-katanya jadi terserah apa yang kita mau. Nah, kita lanjut ke teks JavaScript. Di sini kita bisa lihat yang pertama-tama itu kita membuat variabel baru bernama open input, di mana variabel baru ini kita tarik elemennya itu dari ID submit button input seperti itu. Ya, begitu juga dengan variabel open output. Di sini kita membuat variabel baru yaitu open output, yang dimana itu kita tarik elemen dari submit button output. Gitu. Nah, yang kedua ini untuk kita membuat variabel baru input section, di mana ini itu
Eh, untuk membagi dua sisi ya, di sini kita ada sisi input dan sisi output. Nah, untuk CSS sendiri kita membuat variabel baru bernama input section, di mana input section ini nanti adalah variabel yang berisi CSS dari sisi dari inputnya, seperti itu. Nah, untuk yang var output section pada line 47 itu berisi variabel yang berisi tentang sisi dari outputnya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita membuat variabel baru bernama style input section. Nah, ini tuh isinya itu dari style, variabel ini berisi tentang dari style dari inputnya. Sedangkan variabel yang kedua itu adalah variabel style output yang berisi tentang outputnya. Nah, variabel style input section ini kita dapat menarik dengan cara get commute style dari input section yang kita sudah bikin variabelnya di atasnya. Begitu juga dengan style output section. Oke. Selanjutnya kita membuat function untuk button input dan output. Yang pertama, variabel dari open input yang kita buat dari menarik elemen submit button tadi, kita buat dengan add event listener, di mana jika kita klik, maka itu akan membuka open reservasi function, seperti itu. Begitu juga dengan outputnya, ketika kita klik output, maka itu akan membuka open hasil reservasi function. Nah, di bawah sini kita akan membahas tentang functionnya. Kita lihat di sini ada event listener, kita sudah membuat function di mana untuk input buttonnya itu kita membuat function open reservasi function. Nah, di sini itu kita bisa membuat function reservasi function di bawahnya itu jika style output section display block. Nah, ini alasan mengapa tadi form inputnya kita menggunakan block, kita mainkan di sini. Jika style output section display-nya itu merupakan block, maka output section-nya itu akan berupa non, dan input section-nya tadi itu berupa block. Jadi ketika input button itu kita klik, maka outputnya itu akan non, di situ dia akan hilang, dan style inputnya itu akan menjadi block, akan tampak seperti itu. Begitu juga dengan output buttonnya yang line 61 ini di function open hasil reservasi function. Di sini kita bisa lihat adalah if style input section itu sama dengan block. Jadi kalau kita lihat output sectionnya, jika output sectionnya adalah block, maka input sectionnya ini akan berupa non. Jadi form yang inputnya ini akan hilang dan form tag outputnya itu akan muncul seperti itu. Makanya bisa dipindah-pindahkan seperti itu. Coba baru kita pindah-pindahkan input dan outputnya. Nah, seperti itu. Jadi pada saat inputnya itu akan non, sedangkan jika kita klik input, outputnya itu akan non atau menghilang. Seperti itu. Oke. Yang setelah buttonnya sudah berfungsi dengan baik, sekarang kita akan membuat banner peringatan jika nama masih kosong atau email masih kosong dan sebagainya. Ini kita mulai dari line 68. Kita bisa lihat pada 68 ini kita membuat variabel baru bernama input first name, di mana variabel ini adalah ID dari first name. Jadi pada input type first name itu ada ID first name, kita tarik dan kita jadikan variabel input first name. Begitu juga dengan variabel last name, variabel input kota, variabel email, dan variabel nomor. Seperti itu. Lalu kita juga membuat perlakuan terhadap submit buttonnya. Submit buttonnya kita tambahkan event. Pertama-tama submit buttonnya kita jadikan variabel baru yang variabel itu merupakan ID dari submit buttonnya. Kemudian submit buttonnya ini kita tambahkan event listener, di mana jika kita klik
jika kita klik submit buttonnya itu akan menjalankan fungsi submit button function seperti itu. Nah, pada outputnya juga sama seperti input, kita menarik variabel output dari masing-masing output untuk dapat disambungkan ke inputnya nanti seperti itu. Lanjut ke function, ke submit button function, kita bisa lihat di sini. Tadi kita sudah menarik variabel submit button dan menambahkan function padanya seperti itu. Kita bisa lihat function submit button function. Jika submit buttonnya diklik dan input first name value-nya itu adalah kosong, itu menandakan kosong pada line 9, pada line 83, maka dia akan mengeluarkan alert berupa namanya masih kosong sayang seperti itu. Nah, untuk alertnya ini kita bisa tulis apa aja, kita bisa ganti apa aja, tidak harus dengan kata-kata yang seperti itu. Begitu juga dengan input last name value dengan input kota seperti itu. Nah, ada email, kita membuat validasi email itu dengan cara if email validity validnya itu sama dengan false. False di sini menandakan bahwa emailnya ini tidak menggunakan add seperti itu. Kita tahu bahwa email itu menggunakan add. Nah, jika email tidak menggunakan add, maka JavaScript ini akan melihat bahwa itu tuh salah, email itu salah. Nah, jika emailnya salah, maka akan mengeluarkan alert emailnya salah. Yang benar dong harus ada add seperti itu. Akan mengeluarkan return seperti itu. Begitu juga dengan input nomor dan input nomor juga sama seperti itu. Nah, kemudian jika semuanya sudah terisi, maka JavaScript-nya ini akan mengeluarkan double check kepada kita. Coba Farel jika diisi semuanya seperti apa? Nah, jika sudah diisi semua, nanti dia akan cross check kepada kita. Dia akan menanya, udah lengkap semua ya, seperti itu. Nah, kata-kata ini juga bisa diatur di JavaScript-nya ini seperti itu. Sudah lengkap semua ya, seperti itu. Nah, jika kita menekan OK, kita lihat pada JavaScript-nya output namanya ini yang sudah kita tarik variabelnya tadi itu akan berisi input first name dan input last name. Jadi input first name dan input last name itu akan dipindahkan ke output nama yang pada form outputnya seperti itu. Begitu juga dengan output kota, output email, dan output nomor HP. Nah, seperti itu. Sekian untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasannya kurang dapat dimengerti seperti itu. Apakah Faro ingin menambahkan sesuatu, Faro? Dari aku cukup, Martin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa tanya di kolom komentar di bawah, dan juga videonya dapat di pause dan kalian dapat melihat codingannya. Seperti itu. Sekian dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay tune terus di YouTube Algo Info. Asik. Dadah semua. Dadah.